Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemuka agama, pemuka masyarakat, jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren, para asatiz, para dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang semuanya kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam tak pernah terlupakan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau, dan tentunya kita semua selaku umat beliau. Semoga nanti di hari kiamat beliau berkenan memberi kita semua syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau, bersama as-salihin nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan tinggal sebentar kembali akan mendatangi kita semua. Yang ingat persis dulu sempat juga mengisi di sini sebelum Ramadan. Kanewah kah mendak malikna Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak luput dari kebaikan, keberkahan setiap momen kemuliaan, maka kami ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa di bulan ini yang kita sedang berada padanya, bulan Rajab, adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah muliakan wajib hukumnya kita muliakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, wajib kita agungkan sebagai umat Islam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang yang meremehkan
perkara yang Allah agungkan itu dianggap keluar dari agama Islam. Bapak Ibu sekalian, yang sering tersampaian niki nggih, kumbe pun persagulan tah, kumbe pun sering bercanda, tetapi dalam hal-hal yang kaitannya dengan perkara-perkara yang Allah agungkan, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tidak sedikit orang yang meremehkan sesuatu yang Allah agungkan dan muliakan, sehingga secara tidak sadar mereka keluar dari agama Islam. Kalau orang meremehkan sholat, kalau orang meremehkan puasa, kalau orang meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, maka itu akan menyebabkannya bisa keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tetap jadi dengan Islam. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandu. Penantara pepasan heboh hilang apa gintek kina ini Pak. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tahu bersama bahwa bulan Rajab itu salah satu momen atau bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan. Sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, wajib kita mengagungkan sesuatu yang Allah agungkan dan muliakan. Ulang ya kata beruah. Soalnya fokus, salah paham bare. Kalau ada orang yang meremehkan syariat Allah, perkara yang Allah agungkan, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Meremehkan sahabat Nabi, keluar agama Islam. Apalagi meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Islam yang baik, tentu kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja tanpa diisi dengan amal soleh yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Di antara anjuran di bulan Rajab Bapak Ibu sekalian yang kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ulang, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bawah Rajaban deh. Kurang bateri ini. Ini tuh bateri lagi. Tes. Ya wah gitu. Ara doa. Numah bilika atau malik ber. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa memohon kepada Allah supaya kehidupan kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban diberkahi oleh Allah, dan semoga Allah menyampaikan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Ada beberapa ulama juga yang mengamalkan beberapa doa Bapak Ibu sekalian, dari kalangan salah seorang tabi'in. Beliau mengajarkan doa sebelum datang bulan Ramadan itu, Allahumma sallimna ila Ramadan,
sang ya apal jaga niki ya. Pertama baru jak rata-rata apal insyaallah. Ini jak kurang tenar soalnya. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Sampaikan Ramadan itu kepada kami ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan ketika engkau sampaikan Ramadan itu kepada kami, maka jadikan semua amal soleh yang kami lakukan di bulan Ramadan itu sebagai amal soleh yang engkau terima. Dan banyak doa-doa yang lain. Bunyi hafal jak berdoa, wah sila berdoa ya Allah mudahan sampai umur tiang sampai Ramadan dan seterusnya, wah dekat bahasa sasak nih nak kumbe deh, tidak menjadi masa ya nak kumbe. Niki yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa agama mengajarkan kita untuk memperbanyak puasa, di mana-mana disampaikan. Yang juga pengajian di mana-mana kita sampaikan. Karena begitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para masyayikh, para salaful ummah mengajarkan kita. Selalu Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengarahkan umat sesuai dengan momen yang terjadi saat itu. Paham paling nggih, Boy? Jadi misalkan bulan Rabiul Awal datang, diingatkan kita tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab datang, diingatkan kita tentang apa saja yang Rasulullah anjurkan di bulan itu. Marak mungkin nih kan. Jadi puasa. Puasa ibu-ibu. Senin kan soal nih. Nggih insyaallah. Arab puasa arah iya, nggih arab puasa arah iya. Kemudian di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, yang anjuran yang sangat ditekankan kepada kita semua selaku umat Islam supaya di bulan Rajab ini benar-benar menjauhi dosa maksiat kepada Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di 4 bulan haram, termasuklah bulan Rajab. Nah, ini di antara beberapa hal yang mesti kita perhatikan di bulan Rajab insyaallah. Insyaallah wah ngamalang mudah-mudahan deh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada banyak kejadian yang terjadi di bulan Rajab. Di antaranya yang kita tahu bersama, di bulan Rajab ada satu momen yang spektakuler yang di dalam sejarah Islam ditulis dengan tinta emas, di mana terjadi Isra wal Mi'raj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih itu dengan ngaraang pengajian Isra Mi'raj. Lagu sembalun ja untuk Isra Mi'raj tidak serame maulid. Deh. Ya nabau dai teramen maulid, bilang masjid, bilang musalla atau nuzulul Quran. Pun Isra Mi'raj ja ruwa-ruwana ya namaki sembalun kurangan tadi deh. Tapi tidak jadi masalah ibu-ibu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini ke Bapak Ibu sekalian mengajarkan kita banyak hal. Luwe bau tampil pelajaran. Jadi memang yang kun terjadi dengan Islam harus cekat-cekat mengambil i'tibar pelajaran dari setiap kejadian yang ada di semesta alam ini. Apalagi lebih-lebih peristiwa mulia, peristiwa dahsyat, peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa artinya Isra ibu-ibu? Isra artinya apa? Akar katanya asra yusri isra'an, yang bermakna berjalan di malam hari. Ya artinya secara bahasa, secara bahasa. Apa artinya ibu-ibu? Berjalan di malam hari. Jadi Isra itu artinya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Kelam kolana terjadi peristiwa niki deh. Kelam kolana terjadi. Itu Isra.
Kalau mi'raj beda ya ibu-ibu. Kalau mi'raj, apa mi'raj? As-su'ud artinya mi'raj itu. Naik, nggih. Naik ya artinya mi'raj. Mi'raj itu kalau makna bahasana aja kayak artinya deh. Tetapi dalam Islam dikenal mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ya, di atas 7 lapis langit sana. Ya, Bapak Ibu sekalian, lele ilahi wah kane terjelasang mulia ngono jane kane jelasang mulia. Nah, itu makna Isra wal Mi'raj Bapak Ibu sekalian. Isra adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di malam Asra. Karena Asra itu maknanya berjalan di malam hari. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik menuju Sidratul Muntaha di atas 7 langit, ya, menggunakan buraq didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj itu bunta persai iya aja perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya artinya Isra wal Mi'raj. Sering wah ta'jiab pun pengajian Isra wal Mi'raj pasti dah sampeang ya le kancan puan gunta. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa saja pelajaran yang kira-kira dapat kita ambil dari kejadian dahsyat ini? Sangat banyak pelajaran dikemukakan oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang paling berharga yang dapat kita ambil adalah penguatan jiwa dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat sebelum beberapa waktu sebelum kejadian Isra wal Mi'raj itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Di mana pertama, istri beliau tercinta, istri pertama beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu membantu, memotivasi, mendukung baik dengan materi maupun moral kepada Rasulullah SAW, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya waya-wayana wafat Siti Khadijah parak-parak gina Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Siti Khadijah yang meninggalkan beliau, Bapak Ibu sekalian, beliau juga ditinggalkan oleh paman tercinta, yaitu Abu Thalib. Beliau yang selama ini melindungi beliau dari kekejaman kafir Quraisy kala itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak hanya sampai di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi dan pengikut beliau kala itu juga semakin mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi dari kafir Quraisy. Disiksa, kemudian tidak diberikan leluasa untuk melakukan syariat saat itu. Itu sebabnya di awal-awal kan di Mekah Rasulullah SAW dakwahnya sembunyi-sembunyi. Karena memang kufar Quraisy ini ke Bapak Ibu sekalian sangat aktif kala itu. Lebih-lebih beberapa waktu sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj. Nah, dari sekian ujian yang bertubi-tubi yang melanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan menuju Sidratul Muntaha. Dalam rangka apa, Bapak Ibu sekalian? Menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tidak frustasi, adik yakna lemah karena ujian yang silih berganti yang beliau alami kala itu. Lalu Allah kemudian perlihatkan kepada beliau kebesarannya, sehingga dengan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini ke Bapak Ibu sekalian, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin teguh untuk memperjuangkan agama Allah.
Bapak Ibu sekalian, Nabi doang perlu ya motivasi, perlu ya penghibur, perlu pendorong untuk meningkatkan semangat dalam berjuang di agama Allah. Kita pun endah ngetus ndih. Nggih, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi perjuangan di jalan Allah nih? Sering-sering terdengar pengajian, sering-sering terdengar motivasi dari para guru, dari para masyayikh, sering-sering membaca kembali sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan itu kita semangat. Yang dengan lain Bapak Ibu sekalian, kalau lemah, terus datang rasa malas dalam beribadah, dalam beramal soleh, mereka bergegas mengambil air wudhu, sholat, dan mencari kitab-kitab sejarah. Mereka gali kembali perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup para sahabat Nabi, para salaful ummah, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dibaca itu Bapak Ibu sekalian. Ya angkon teja. Ibu betul macam mana-mana ngaji, wah sila. Nggih, yo serius nika. Pada misal dalam lingkup yayasan misalnya atau dalam lingkup madrasah, ketika nilai-nilai perjuangan yang ada dalam kiri kita mulai melemahkan, biasanya saling nasihatin kita, kawah lelahna dengan tawata berjuangan yang uten ini, kumbe angkuna pada berjuang lagi, misal deh goyang gen gajen ke merembun meni yang pun nabung gajen guru, misal hal-hal begitu kan, jadi motivasi bagi kita. Iya kan? Apalagi kemudian menggali kembali sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup semangat bagi kita Bapak Ibu sekalian, apa yang telah dilalui oleh Rasulullah. Ujian yang kita hadapi saat ini tidak seberapa dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ke pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian. Dari Isra wal Mi'raj nikah dalam rangka menguatkan hati Rasulullah untuk tetap berjuang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pelajaran penting juga yang terselip di sana Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah adanya ujian yang bertubi-tubi akan muncul cahaya kebahagiaan. Pasti nonoja. Ya anda tahu gini ya. Deh, itu angkun tendah itu contoh ya Bapak Ibu sekalian. Lelah pada pernah merintis madrasah, merintis majelis ta'lim, kemudian merintis ini dan itu dalam rangka menggerakkan umat. Ya jadi penghibur teh, buat arah ujian, buat arah kendala, buat arah tantangan, buat arah masalah andai dalam perjalanan perjuangan kita itu, kembali kita mengingat perjalanan Rasulullah. Rasulullah banget tuh, yang beliau seorang nabi, apalagi tiang siapa saya, kan kira-kira begitu nggih, kira begitu. Jadi pasti akan muncul cahaya kemenangan, kebahagiaan setelah berlalunya berbagai macam ujian. Yakin atau ya Bapak Ibu sekalian? Ya, inna ma'al usri yusra. Ya, ba'usrun ba'da yusraini idza fakkartahu tafrah. Dalam Al-Qur'an Allah tetapkan di balik satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Ya harus termotivasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa nikah Bapak Ibu sekalian adalah bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu merupakan satu mukjizat atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi pun tak pikir-pikir Isra wal Mi'raj ini masuk akal Bapak Ibu sekalian. Jadi masa iya, kan ini logika nih kan deh, logika. Masa iya bau nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam, sedangkan jaraknya begitu jauh, sila tengah dubis jauh pira minggu itu sampai. Apalagi teleka.
Kira-kira tama pun akal tan hina tama Bapak Ibu sekalian. Apalagi ditambah lagi dengan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Ampun tulak wali malik nono. Tong pen tulak wali. Leka kelem mulai kelem malik no. Itu tulak wali. Bun ya na tulak wali jatuh mati. Ya na tulak malik soalnya. Tulak wali yang no Bapak Ibu sekalian. Peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Ada pelajaran lagi yang terselip dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa logika berpikir manusia itu sangat-sangat terbatas. Pada semarak kubur kan dengar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pacu penatas dunia orang-orang soleh, rajin baca Al-Qur'an, berzikir dan seterusnya, nanti kuburnya akan dilapangkan oleh Allah selapang luas langit dan bumi, sepenggitak bahasa antaja penggitak kah luas kuburna, padahal wata gita yang tal 1 meter kali 2 meter. Ya masuk logika tuh ya. Malaikat doang na datang na 2 na sumai janapan kubur no, apalagi na mikir palu malik kadu landang itan malik na bau mancan mayat no malik, ndak bisa. Tapi bahwa akal pikiran dari manusia ini terbatas. Yang po ndak bisa Bapak Ibu sekalian. Yang po dalam agama ya cukup ngadu logika doang. Itu kan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, andailah agama ini ya dibangun atas dasar logika, maka yang paling pantas diusap itu adalah bagian bawahnya sepatu khuf. Tongpen khuf selop deh dengan laik karena sering melakukan perjalanan jauh, jarang ngai endah jadi selop kaduna. Selop yang kuat yang kalau dibawa berjalan jauh-jauh kira-kira nagin saya damak selop. Itu kan kira kuat tuh deh. Anggi kena tembus li ai endah. Karena terpasang ya setelah wudu ampun terpasang ya selop nike Bapak Ibu sekalian, bareh benda batal wudu tah bau termasuk naik. Sekedar tang ngusap atas na doang, atas na entah. Di atas ngusap nike. Ya nelik bawa. Kalau memakai logika sebenarnya yang diusap itu mestinya di bawah karena ini nginjak tanah no. Menginjak kotoran dan sebagainya. Lalu buktinya ini ngusap Bapak Ibu sekalian. Bahwa agama itu tidak bisa dipahami dengan hanya logika. Iman bareng main Bapak Ibu sekalian. Nah sila kembali kita ke peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang sangat-sangat tidak masuk akal. Sebisa itu apa iya bisa orang berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa langsung tayak langit, ampunan atas langit ke pitu malik dalam jangka waktu 1 malam, tidak masuk logika Bapak Ibu sekalian. Ya natama logika. Sehingga wajar saja ketika Rasulullah SAW balik dari perjalanan beliau di malam itu, besok paginya beliau langsung sampaikan, langsung sampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tadi malam beliau sudah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Banyak orang yang tidak percaya, lebih-lebih orang kafir Quraisy kala itu kan memang memusuhi Nabi. Silisa pun lagi percaya. Orang yang sudah masuk Islam saja kala itu Bapak Ibu sekalian banyak yang kembali kepada kekafiran gara-gara mendengar peristiwa yang sangat aneh ini. Watama Islam ya padahal maliknya murtad. Ya na percaya angkun Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Isra wal Mi'raj, ya na percaya. Apalagi maraling baru kafir Quraisy yang mereka memang memusuhi Nabi kan. Silih sapu nagin percaya. Sehingga Masya Allah Bapak Ibu sekalian bertambah lagi ujian beliau. Beliau dihujat, dikatakan pembohong, pendusta. Pokoknya aja segala nawah sih menghayal, ngimpi, wah. Banyak tuduhan-tuduhan, kritikan-kritikan yang tidak pantas dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga saat itulah
tampil sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membenarkan dan mengimani apa yang Rasulullah sampaikan. Yang puak dengerin As-Siddiq Abu Bakar no Bapak Ibu sekalian, beliau orang yang pertama kali mempublikasikan kepercayaan dan keimanan beliau tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang puak ardua gelar beliau As-Siddiq, orang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, artinya As-Siddiq nun deh. Yang puak Abu Bakar As-Siddiq ya narna As-Siddiq nun ya gelarna deh. Karena beliau yang pertama kali percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sudah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar saya percaya deh. Apalagi dengan ya memang musuh Islam, tidak mungkin percaya Bapak Ibu sekalian. Nah, lagi-lagi ada banyak pelajaran yang terselip di situ Bapak Ibu sekalian. Pelajaran itu bahwa kebenaran itu harus diungkapkan walaupun pahit. Ya kan? Sebenarnya aja loh. Kan misal nih. Kita doang misal tetu, ada misal ini kan ada contoh. Misal kita ngimpi bareng Nabi, terus kita bercerita loh dengan berat loh. Karena tidak mungkin orang percaya, apalagi natuang itu tekulu kan. Berat untuk mengatakan itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, ya tentunya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kebenaran itu harus diungkapkan, walaupun banyak orang yang menentang dan menolak kebenaran itu, tetapi kebenaran harus disampaikan walaupun itu pahit. Disampaikan itu Bapak Ibu sekalian. Beliau ceritakan bahwa beliau sudah mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj kepada orang-orang penduduk Mekah kala itu. Ya, walaupun sekali lagi banyak yang pro kontra, banyak yang menolak, banyak yang menghujat, segala macam. Tetapi beliau tetap teguh pada pendirian bahwa kebaikan itu harus disampaikan. Nah ini lagu kolan kurang takane jari dai Bapak Ibu sekalian. Ustad nobun arab benernya naran yang itu aja. Terani nyampeang kadang-kadang serius nih. Ya nak tuh Ustaz. Parah kita. Apalagi menyampaikan hal-hal yang akan menyinggung masyarakat umpamanya kadang-kadang ya terani. Makan cemen doang itu jadi Ustaz guru nih. Serius nih. Lombok Tengah sampai sekarang budaya nyongkolan itu berlaku. Iya. Sebenarnya bukan di budaya nyongkolan itu yang salah sebenarnya Bapak Ibu. Cara kita melakukannya itu loh yang salah. Misal benar dengan nyongkolan lagu sesuai syariat Islam ya enggak apa-apa. Lagu ya kita bisa lihat, saksikan bersama. Kan? Apa ndak ada dai, apa ndak ada ulama, apa ndak ada tuan guru di Lombok Tengah itu luwe. Bahkan Ustaz yang bercerita bilang pojok kolan tuan guru nuga. Lagu ya narak mana-mana metik kerani rukatang nyongkolan ini. Padahal nyata-nyata kan. Ngadu kebaya tipis kutang kelihatan. Yo serius nih. Walaupun kita ada barang penuang tawah nih kesila. Orang mabuk-mabukan. Orang melihatkan kesombongannya dengan membacok diri. Apa itu ada dalam sejarah ajaran syariat Islam? Tidak ada. Lalu anjay sembalun kolan damput terani rukat nih. Menito jaya terani so. Aduh susah. Kan pelok itu. Kita bau dari Rasulullah ya Bapak Ibu sekalian. Ya tabau masih ya Allah. Angka ya Allah. Ya begitulah. Ya wahang kunta kah yang kunta. Jadi yang banyak yang terjebak di kata budaya itu Bapak Ibu sekalian. Luwe itu jari umat Islam secara umum bembe nih kan deh. Luwe itu terjebak karena budaya. Sebenarnya dalam Islam sendiri budaya itu tidak dilarang. Bahkan Islam beberapa budaya diadopsi oleh Islam. Budaya orang-orang kafir jahiliyah itu diadopsi oleh Islam. Umpamanya dalam nama misalkan menaruh nama ayah dan kakek dan seterusnya. Itu budaya jahiliyah sebenarnya. Misalkan
apa biasa. Misalkan Ibrahim aran amanah, terus anaknya Muhammad Ibrahim. Atau Zainuddin misalkan, terus aran bapaknya Abdul Majid, misal para guru besar Zainuddin Abdul. Itu budaya jahiliyah yang diadopsi oleh Islam. Selama budaya itu baik, sesuai dengan aturan Islam, apalagi ada banyak nilai positifnya, ya tidak masalah sebenarnya. Nah, tetapi kalau sudah menjurus ke hal-hal yang hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, maka mutlak ya kanggo Bapak Ibu sekalian. Misal nyongkolan kanggo nyongkolan. Cewean, pacaran kanggo. Selama kita yang menjalankannya itu sesuai dengan koridor aturan syariat Islam. Laukan arja Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang kelewatan kita, Masya Allah. Nah nikelah, ya evaluasi lah, terutama bagi kami para ya dengan igirang ngoceh-ngoceh lapon atas kursi ini atau jadi mestinya tidak pernah takut menyampaikan kebenaran apapun yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah Bapak Ibu sekalian, pokok kebenaran kulil haq walau kana mur, kan iya doang kan, ngapal tahu katakan kebenaran walaupun itu pedih. Lagu dengan bajang jak lain kolan nang aplikasi yangnya pencewekna kolan nang itu. Saya harus mengatakan bahwa kamu terlalu baik untuk saya. Maka kita agama lain-lain doang. Pelih kolan keduang deh. Salah. Nah niki Bapak Ibu sekalian. Pelajaran kedua bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat yang tidak masuk di akal manusia, karena ya mungkin Bapak Ibu sekalian. Talika doang timpa aimal ka. Bau itah kalem kira-kira. Bau sojanan deh. Tulak wali. Buka men tulak wali aja. Ada dulu teman tiang dari Anjani, wah cerita penting. Teman sembalut kita sama-sama ma'had. Wallahu a'lam, entah karena tidak ada ekonomi ya narak na borong pesule kan libur ma'had nih. Terus kan kita be ule nih kan. Entah karena ya narak ongkos ule atau ingin mengetes kekuatan atau ingin mencari pengalaman, wallahu a'lam lah apa tujuannya. Maka leka lele Anjani jera Isa loh sembalun. Leka nih ya Allah. Bapak yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sampai balik rawat sampai minggu. Lele Anjani no leka. Ya Allah. Mending tu nain tulai aja kan. Nain tulai aja kan ya kan cerita ampe lei aja leka dukun tulai aja. Niki dengan tuaan nih. Wanita aja kan biak beru. Jadi wah langan dai bagus kan campilek kan ngajujaran dukun. Leka lagu anak bau naik generasi kani aja zaman nu aja na bau. Enggih. Loh masjid doang sakit pun enta. Arhon dai ta dekat na dekat balian tande. Masjid ampo. Goyon kan barat tulai. Misal tulawang. Ini leka loh bangkat bawa nau leka na leka loh bangkat no. Payu talema ya pun panas sampai bangkat nyang wah panas no. Aduh. Ya kah. Langsung dirawat itu. Sakit. Badek kuja akram ruanan. Dekat lele Anjani. Nah sampai melanjani doang sangat mampu. Ketuketi dalam jangka waktu 1 malam, apalagi kalau berjalan kaki. Nah ya Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jauh nama apa jani tayak malik loh langit ke pitu lah itu mampu. Ya wajar saja kalau orang-orang kafir Quraisy kala itu ya sadu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian pelajaran juga yang dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu mengingatkan kita kembali
tentang satu kewajiban pokok bagi kita selaku umat Islam, yaitu salat 5 waktu. Penuang tabarang nggih bahwa salat 5 waktu itu disyariatkan saat Nabi diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Mulana seket salat, kemudian suruhna tulak dari Nabi Musa, meminta keringanan, Allah beri keringanan terus sampai menjadi 5. Bahkan ketika Nabi diberikan 5 kewajiban nono doang, Bapak Ibu sekalian, disuruh lagi kembali oleh Nabi Musa. Suruhna ya tulak malik. Tapi apa kata Nabi, aku semal wahkah, ya wahnikah, yang pok sampai kani tenggawe sembahyang 5 kali ahjalu ahkalam. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu nikah. Padahal Bapak Ibu sekalian, sholat 5 waktu nikah adalah salah satu rukun Islam. Yaitu ya rukun Islam. Marak kantin bangunan nikah Bapak Ibu sekalian, rukunnya pasti narak tiang kan, narak atap, terus narak apa kini nih penyangga wakah. Nabi SAW kan mengibaratkan sholat itu sebagai imaduddin, sebagai tiang pondasi dasar agama. Maka ketika orang meninggalkan sholat, sebenarnya tidak sadar ia sedang merobohkan bangunannya Bapak Ibu sekalian. Guna sedih tiang na aulantan ini kedabak katanya. Tahu ke motang zaman ini. Wah, ya na tahu, ruan aja. Kecuali PC wajin ngangkat dia aja besar. Lu sangat tahu kia penggelanan dan jin mungkin ngangkat ini. Anggih, banyak masih yang meninggalkan sholat Bapak Ibu sekalian. Oke, banyak yang melakukan sholat, tetapi banyak yang melalaikan sholat. Walaupun mengerjakan sholat, lu kadang lalai. Gawe itu sembahyang lagu ngandi atau akhir-akhir. Ya Allah, godaan syaitan, kata ulama Bapak Ibu sekalian, yang paling berat adalah khusyuk di dalam sholat. Ya nara asekatan di khusyuk bareng pun sembahyang nih. Ya Allah, susahnya minta ampun kah. Illa may yassarahullah wah, kecuali orang-orang yang Allah mudahkan wasilah. Lagu umum naja sekat deh. La ilaha illallah. Ya apa keni medan nita jadi manusia bangsa. Wadah sembahyang milin taduang becan. Serius nih. Padahal setelah sholat itu ya nara keperluan sebenarnya aja. Ginteng nganggur balik padahal lagu mau doang angen ten ini milih gupuh-gupuh becat jerak no. Insyaallah. Aduh kan. Yang punya apa jakni medan nih tah. Sembahyang milih terbecat dong Bapak Ibu sekalian. Nah nikah mengingatkan kita kembali akan kewajiban sholat. Pentingnya sholat Bapak Ibu sekalian. Bahkan saking pentingnya sholat itu termasuk rukun Islam. Dan kata Nabi SAW merupakan tiang agama. Lagu masih banyak orang meninggalkan sholat. Bahkan ada yang menamatkan sholat lebih parahnya lagi. La ilaha illallah. Orang lalai dari sholat saja neraka wail kan nuga. Fawailul lil musalli. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Dengan sembahyang kita meneraka. Apalagi itu sembahyang malik. Angkan dene pe beralasan aduh masih sembahyang kita temile pecat-pecat doang lalai kita basirian sondek sekali-kali padan kenana nara istilah padan kenana ini aja anggi tu sembahyang doang gina sautang pun neraka apalagi kita itu sembahyang oh ya tas sautang malik engko sak jama itu anggi perjere insyaallah Bapak Ibu sekalian. Jadi apalagi yang dapat cerita dari beberapa teman yang dulu di madrasah sholat ya, ada yang dari Medan, Jakarta itu pun kampung ya masih mending wahita Bapak Ibu sekalian kah. Mana-mana ya tetayak berjemaah lo masjid lagu sembahyang kahina ama mbale gitu. Di kota itu ya Allah kah keruan-keruan gonde sembahyang. Sampai kita kah pun TV pun YouTube
Jamak-jamak kan artis nu ngaku bahwa yang enggak sembahyang. Ya Allah, ya jadi sembahyang ampun ini deh, apalagi ke syariat-syariat ilahi Malik Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kita ke pembahasan kita. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini ke Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita kembali akan kewajiban sholat 5 waktu. Betapa penting sholat 5 waktu itu yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Deh, karena sholat jadi penentu. Benta selamat wahna bagus sembahyang tajak selamat wah insyaallah. Kan ya doang nih pengajian. Terlalu kadang-kadang mohon maaf Bapak sekalian. Kita kadang-kadang terdengar pun masjid pun musola bahas masalah wudu salat arah baya doang ini. Tuh kan abot ngaji. Bun ya masalah nono gin bahas dong apa gin bahas. Kuliah no bahas Bapak sekalian. Iya paling penting nono bahkan. Apakah nanti bahas jauh-jauh lalu pun sumbah yang terdoang ya pernah beres kan? Ya na anu Bapak Ibu sekalian. Nyampu dalam perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ya kalau seseorang mengetahui ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, tetapi tidak mengetahui ilmu-ilmu pokok dasar-dasar dalam agama, maka itulah sesungguhnya orang bodoh. Aib jarina kan. Oi, ngute ngalapuan aja tuang na doang. Maka rukun wudu tanya na tuang. Lah. Kan bahaya nih nanti. Justru yang lebih bagus itu Bapak Ibu sekalian, ya na kumbe-kumbe kalau ilmu-ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi itu tidak kita ketahui. Tetapi dasar prinsip pokok dalam agama tetuang ya insyaallah aman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa kejadian Isra wal Mi'raj niki. Dan Isra wal Mi'raj niki terjadi di bulan Rajab walaupun masih diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sila mumpung kita masih sehat, mumpung